kantor dokter nggak jelas itu nanti kita datangi. Kita BUMN dulu. Kita datangi kantor Erick Thohir, Kementerian Penyumbang Koruptor terbesar di negeri ini. Bakbornya. Ini kemana kita ini? Lewat sana bang? Oke, kita lewati, kita ikuti jalan-jalan Bapak Kepolisian. Depan aja. Terjadi pembelokan. Kita inginnya masa kita itu rumah keponan. Terus kami BUMN dulu bang. BUMN dulu, mohon maaf Bapak Kepolisian. Sesuai. Tahan dulu bang. Kami sesuai pemberitahuan ke kantor BUMN dulu, baru ke SDM. Maju ini negara. Maju. BUMN dulu Bapak. Mohon maaf Bapak Polisi, ini adalah sudah ada pemberitahuan. Kami ingin mendatangi Kementerian BUMN. Kenapa harus kita ke BUMN? Enggak, kita ke BUMN dulu. Belok kiri. Jangan mau kita mau diatur. BUMN dulu baru SDM. Nanti kantor dokter nggak jelas itu nanti kita datangi. Kita BUMN dulu. Kita datangi kantor Erick Thohir, Kementerian Penyumbang Koruptor terbesar di negeri ini. Ya, kita datangi kantor Kementerian Penyumbang terbesar korupsi di negeri ini. Garong, enak banget kita bilang maling, kantor maling. Lagi teman-teman, mulai sekarang kantor maling. Saudara-saudara sebangsa setanah air, dalam kesempatan ini saya Mira Sumirat meminta kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang telah berkomitmen untuk menghabisi seluruh para maling, para rampok, para garap uang rakyat. Saatnya Pak Prabowo, yang terhormat, pecah dari Thohir. Tapi sebelum dipecat, saya minta diperiksa oleh Kejati KPK. Nggak boleh negara ini dikuasai oleh para maling. Nggak boleh negara ini dikuasai oleh para garong. Enak aja, biadab, bajingan mereka. Kita dipaksa kerja keras. Para buruh hanya diberikan iming-iming UMP. Ada yang 5 juta Jakarta, ada yang 2 juta Jawa Tengah, ada yang 2,5 juta di Aceh. Serba palsu, emas palsu, BBM palsu, minyak palsu, ijazah juga palsu. Bagaimana? Penuh dengan kepalsuan ini. Semua palsu, fata morgana. Benar apa kutu Tuhan yang Maha Kuasa? Ini fata morgana, saudara. Kamu ditakut-takutin. Siapapun yang mengkritik, siapapun yang bersikap bicara lantang, menyela pemerintah, akan kami tangkap. Begitu. Rakyat ditakut-takutin. Apa yang terjadi oleh mereka? Maling, rampok, garong, tetap tuh ketawa-ketawa. Buktinya yang kemarin korupsi. Kalau tidak rakyat bersuara, tetap tuh ya pelaku
Garong itu 6,5 tahun doang dengan 300 triliun timah. Tapi karena kamu semua rakyat bersuara menjadi 20 tahun. Seharusnya bukan 20 tahun saya bilang. Hukuman mati yang pantas buat para maling. Maling-maling kecil, maling-maling ayam digebukin sampai mampus, sampai tewas. Mereka ini bukan maling-maling ayam. Mereka ini ribuan uang rakyat loh. Uang rakyat. Kementerian BUMN yang dipimpin oleh Bapak Erick Thohir. Masih kurang lengkap nggak tuh? Bapak Erick Thohir mundur. Belum kamu mundur, saya minta diperiksa oleh KPK dan Kejaksaan Agung. Mundur, kalau nggak mau mundur dipecat sama Pak Prabowo. Kamu telah gagal, Erick Thohir. Erick Thohir gagal dalam memimpin BUMN. Apa indikatornya? Apa pegangannya? Apa ukurannya kalau dia gagal? Karena banyak garong di BUMN. Erick Thohir gagal memimpin BUMN. Apa ukurannya Ibu Mira? Karena dia tidak becus, tidak benar, tidak bisa menjaga BUMN sehingga banyak garong di BUMN. Itu ukurannya gampang. Masa banyak garong diem aja? Dia datang lagi kejaksaan lasak lusuk. Gimana? Kata dengar-dengar ada kakaknya yang namanya Boy Thohir ya, benar nggak sih? Ada kakaknya Boy Thohir ya? Itu ngapain dia Thohir tuh? Ngapain Boy Thohir itu? Kira-kira ngapain itu Boy Thohir itu? Cawe-cawe lah. Adik abang ini, astagfirullah. Kalau dia benar sih kita respect, kita hormat, sejahtera, makmur. Tidak ada intimidasi, tidak ada yang kelaparan, tidak ada kekurangan. Rakyat gampang nyari pangan, anak gampang nyari sekolah, makanan gizi gratis beneran bergizi. Saya minta dengan hormat, Erick Thohir daripada dipecat sama Prabowo mendingan mundur, itu lebih terhormat. Setuju nggak? Mundur itu lebih terhormat. Kalau kita ngikutin yang ada di Jepang atau Cina, udah harakiri, bunuh diri. Udah bunuh diri. Ini negara apa ini? Negeri sampah. Masa pengecut, pengecut kalian. Mau jadi menguasa, mau jadi pejabat, tapi nggak tanggung jawab. Tanggung jawab dong. Ada yang gagal di bawah kamu, kamu mundur. Gagal kok nggak mau mundur. Saudara-saudara bangsa setanah air, kami sekali lagi mengundang seluruh rakyat Indonesia dimanapun berada. Indonesia gelap gara-gara banyak garong, gara-gara banyak maling, gara-gara banyak rampok di negeri ini. Kamu mahasiswa, adik-adik mahasiswa yang sekarang sedang kesulitan bayar uang kuliah, ya gara-gara garong. Kamu yang sekarang sedang kesulitan mencari sekolah di SD, SMP, SMA, ya gara-gara garong. Kamu sekarang sedang jadi driver online, kesulitan sekarang sedang mencari konsumen, gara-gara garong. Semua gara-gara garong. Buruh, perusahaan sekarang banyak yang tutup gara-gara garong. Investasi tidak akan pernah mau masuk ke Indonesia gara-gara satu, banyak maling, banyak korupsi, banyak rampok, banyak garang di Indonesia. Dua, birokrasi yang berbelit-belit. Tiga, pungutan liar dari ormas-ormas. Ini tugas kepolisian dan juga TNI. Banyak ormas, banyak pungli, sehingga para pengusaha di Cikarang, Kerawang kabur ke Vietnam. Kabur mereka. Karena tadi korupsinya gede-gedean, punglinya gede-gedean, birokrasinya gila-gilaan. Yuk, sadarkan saudara-saudara kamu, kasih tahu. Hari ini ada elemen bangsa dari Aliat Tayat Menggugat, dari PPMI, Persatuan Pekerjaan Muslim Indonesia, dari SPSI 92, Serikat Buruh Seluruh Indonesia, dari Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Aspirasi, mengajak
Indonesia yang punya pikiran waras untuk bergabung bersama kami, sampaikan meskipun itu dalam satu kata, sampaikan meskipun dalam satu kalimat, copot, hajar, hukum mati seluruh para garang di Indonesia. Terima kasih. Mari kita dengar orasi politik dari pengacara kondang, pembela rakyat yang selama ini setia di garis massa, yaitu Bang Damai Hari Lubis. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Om Niko. Aku cemburu terhadap keberanian Om Niko. Temennya Adit. Cemburu. Semua harus cemburu. Cemburu untuk berani, cemburu untuk berkata benar, cemburu untuk berjuang bersama rakyat, menjaga, digaji oleh rakyat. Ini 10 tahun ini memang tremendous moral decay, kerusakan moral parah 10 tahun ini sejak Jokowi berkuasa. Jokowi kami gugat ijazah palsu. Kalian pikir kami berani kalau nggak ada bukti? Buktinya silakan. Bapak polisi pasti tahu. Kalau dituduh seperti itu, tidak ada buktinya, warnanya. Keterangan surat dari SD, SMP, SMA warna teman-temannya tinta biru, tinta hitam, dia biru. Nama teman-temannya maaf, BJ Joko tahun 60, dia sendiri Y. Pendengar penipu. Yoko Ono, istrinya John Lennon itu. Kalau dibawa ke polisi harus di lab krim, stempel itu berapa lama umurnya. Tahu dia, makanya dia nggak pernah mau bawa ke mana, ke pengadilan kita gugat. Nggak pernah mau, penyidik pun tidak melihat. Jaksa, hakim, pengacara, itu berkas perkara itu sama, kita semua tiga komponen itu. Hakim, jaksa, pengacara punya sama persis, halaman 1 sampai terakhir. Nggak ada. Diperiksa nggak ada, nggak punya. Jadi apa? Kenapa orang itu dihukum? Nggak punya. Tadi keterangannya seperti itu, identitasnya. Teman-temannya hitam, tintanya dia biru. Darah biru katanya. Jadi ini semua Erik ini bagaimana guru berdiri, murid kencing berlari. Guru kencing berdiri, murid kencing berdiri. Nah ini biang daripada kancil jahanam itu bajingan tengek, bajingan tolol. Itu dia biangnya. Kita semua brengsek. Terlalu lama di atas panggung sehingga malah keluar rame-rame. Ini kesalahan kita semua. Apa artinya Erik ini? Ada orang dipanggil esok pagi, malam tengah malam udah dibuntuti, meninggal 6 orang. Ini nggak dipanggil dia datang, kurang ajar. Nggak dipanggil sama polisi, sama jaksa dia datang. Aneh-aneh ini negara ini kan. Padahal dia tahu nanti besok berita akan booming. Demi keselamatan dia hadir. Ah itulah. Woi Erik. Woi pejabat para imun hukum, para kuping-kuping anti kritik, anti sarkastik. Woi maling-maling siang hari, transparansi, tidak tahu malu diri. Sampai-sampai kawan tadi bilang babi Pertamina. Kalau mau menghukum yang bilang babi, masuk penjara dulu Erik. Mungkin mau. Ini maling ayam kambing mati, ditembak betisnya. Koruptor bukan dihukum mati, bukan dipotong tangan, potong tahanan. Diringani karena anaknya masih kecil, perlu netek. Jaksa itu dihukum. Nggak taunya apa? Ada orang ibu-ibu, 5 orang anaknya masuk gara-gara pencuri. Anak-anaknya pun ikut masuk. Ini gara-gara seorang jaksa perempuan karena masih punya anak kecil.
Hidup anak kecil. Udah nggak nete, walaupun nete aja, bawa aja. Kok orang miskin bisa masuk? Makanya itu Hidup rakyat kalau miskin. nanti ada pengadilan jalanan karena kepala sudah panas masyarakat, ini bisa bahaya negara ini. Ngomong-ngomong, Prabowo berani nggak berhentiin Ya. Erick Thohir? Omon-omon. Berani nggak berhentikan Jaksa Agung? Omon-omon. Hah? Tapi memang sulit sekarang ini role model pemimpin-pemimpin kita ini nggak ada, sulit dicari. Makanya nggak bisa digantikan itu. Ini gara-gara manusia bibit biang daripada kancil bajingan, kancil Bukima. Itu gara-gara dia ini. Sampai dia bilang lagi, sampai kita pernah gugat dia 66 kebohongan. Kata Fadil John ketika masih sehat 100 lebih. Dulu itu 4 tahun yang lalu. Sekarang bohong lagi dia terakhir. Kalau ada Pertamina oplosan, dari dulu ya saya udah. Ya, negeri oplosan. Bohong lagi. Itu manusia omongannya harus dibalik itu. Itulah kebalikannya. Berarti dulu dia tahu. Jangan-jangan dari OCCRV salah satunya ini Bang Niko. Salah satunya ini temuan itu. Nggak mau. Jaksa Agung, Pak Polisi maaf saya bukan ngajari. Bisa itu diperiksa, ditangkap bisa. Walaupun ada di luar negeri. Pakai Interpol. Hak kita ada dalam pasal 4 Undang-Undang Dasar, Undang-Undang KUHP, asas nasional pasif. Bisa demi kepentingan negara. Dipitnah bekas presiden. Ini malah tanya aja katanya yang bilang saya korupsi. Tanya aja saya yang bilang saya jasa palsu. Bukan dia buktikan. Ada undang-undang KIP, keterbukaan informasi publik. Hubungan antara publik dengan pejabat publik. Jangan dibodoh-bodohin, nggak semua bodoh. Yang mau bodoh, doyan uang. Kasihan kawan-kawan kita ini kepolisian yang jujur-jujur melihat tingkah laku yang nggak seniornya. Ya, negeri goblok. Jadi pasal 1 adalah semua harus sesuai komandan. Nomor 2 harus memaafkan komandan. Jadi kalau dapat pasal 3 dia nakal, ingat pasal 1 dan pasal 2. Hidup anak apa? Mau komandan harus dibiarkan. Disobedient. Yuk. Ini juga Prabowo disobedient. Namun kita juga salah tadi yang saya bilang. Kami memang brengsek. Kami memang dihukum oleh alam. Karena apa? Karena terlalu lama di panggung, di atas panggung. Tidak mau turun rame-rame. Padahal turun rame-rame itu dijamin oleh hukum. Ini seperti ini, cuma kurang banyak. Sesuai bilangan asli. Tanpa terbantah, 1, 2 terus. Periksa Undang-Undang nomor 9 tahun 98. Kurang banyak. Ada yang diidola ya. Namanya Anies. Difitnah dengan sumber A1 dari Hasto. Hasto itu termasuk tokoh negara, bekas anggota dewan, partai terbesar, bahkan partai daripada petugas partai. Itu A1. Kok mau dipenjara tempo hari? Nggak marah, nggak protes. Ajak kita datang, jutaan datang. Itu Anies. Dirinya aja dihina, diam aja. Gimana dia mau bela kita? Bela diri aja nggak mampu, nggak mau. Dipikir dengan senyum-senyum baik bisa jadi pemimpin. Saya udah tantang itu. Kalau dia berani jadi trigger, dia peluang besar untuk menjadi presiden 2029. Jika tidak, saya nomor 1 penantang Anies Baswedan. Penakut, tidak proaktif, tidak progresif. Hidup Ramai Lubis. Sama radikal dia senang. Yang penting dukung dia. Dekat-dekat dia nggak mau lagi. Kalau perlu Egi dia dengan DHL itu dicoret dari THN. Diam dia. Hidup DHL. 7 menit. Ya. Capres. Jadi sulit. Jadi kalau mau cari presiden modelnya kayak Niko. Wapres modelnya kayak DHL. Mbak Mira atau Bu Menu.
Itu yang dicari kayak begitu. Bukan sekedar aktif, tapi proaktif. Tidak agresif, namun progresif. Itu yang dicari. Belum ada. Kalau udah ada, udah lama tumbang tuh Jokowi. Demikian. Mudah-mudahan kalau benar datangnya itu dari Allah, bukan dari saya. Kalau salah itu dari pribadi saya sendiri atau Jokowi. Karena kita semuanya adalah bangsa ini menggugu dan meniru dia, ya. Nah, kalaupun nggak puas, saya juga maklum. Karena saya bukan barang temu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.